Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Taib, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya di Ahmad bisa menjumpai teman-teman. Nah, kali ini agak berbeda ya. Karena insya Allah saya tidak hanya membawakan sekitar teknologi, tapi bisa yang lain ya, kayak murotal atau informasi yang lainnya. Jadi mungkin campuran lah ya. Yang penting intinya kita bisa membawakan suatu hal yang lebih bermanfaat lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini insya Allah dengan izin Allah tabarakallah, kita akan coba sharing ke teman-teman tunanetra, bisa melagamkan beberapa lagam untuk surat Al-Fatihah. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, orang-orang yang ketika menjadi imam sholat bisa bermacam-macam lagam ya, dari Syekh Hani Arifai, Syekh Mr. Rashid, Syekh Yasir Al-Dhufari, Syekh Sudai, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah hanya orang awam saja yang bisa? Alhamdulillah, kita yang teman-teman tunanetra ini bisa kok, asalkan sering mendengarkan murotal dan hafal juga tentunya Al-Quran. Nah, kali ini insya Allah akan saya bawakan beberapa aja lah, karena saya belum ahli di bidang itu, insya Allah. Tapi kalau untuk kita sharing insya Allah ya. Sebelumnya saya mohon maaf nanti ketika membacakan mungkin ada bagian huruf ataupun sifat-sifat huruf yang masih keliru. Mohon koreksinya untuk teman-teman semuanya. Baik. Nah, kali ini saya akan coba membawakan irama yang mungkin teman-teman familiar dengan irama ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya agak kayak orang pilek ya, karena emang saya lagi kurang enak badan ya ketika podcast ini dibuat. Nah, itu sering ya dibacakan. Emang sih dia lebih mirip ke Bayati ya kalau menurut Anda pribadi gitu teman-teman. Jadi turunnya tuh enak, turun nadanya tuh enak. Misalkan ini, Maliki yaumiddin. Nah, itu kalau teman-teman tunanetra atau teman-teman yang lain, itu kalau bisa divariasikan tuh enak banget gitu teman-teman. Jadi pas turunnya atau istilahnya itu apa ya, pas ya istilah pas mau turun itu, pas mau berhenti itu enak banget. Jadi nggak apa ya, jadi nggak berhenti mendadak gitu. Jadi Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu enak, tapi nggak, kan kita kan ini ya diharuskan untuk kalau mampu ya membaca Al-Quran itu dengan bagus, dengan indah. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakannya gitu. Nah, ini yang
pertama ya. Nah, yang kedua ini dia rada-rada banyak variannya ya kalau menurut anak pribadi. Dan anak sering pakai yang ini nih. Gitu. Untuk murotal atau untuk baca Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu biasanya saya sering pakai kalau mau mudah cepat ya. Jadi dia dari karakter ragamnya itu banyak varian, tapi bisa cepat bisa lambat. Tapi saya seringan agak sedang-sedang aja, jadi nggak terlalu cepat banget. Tapi itu ya lumayan sering dipakai sih teman-teman. Nah, ini ada juga sih yang lagamnya kalem banget ya, enak slow gitu. Jadi itu kalau buat sholat enak banget. Jadi lagam ini teman-teman saya sering pakai ya. Ya saya juga kadang-kadang pakai sih gitu. Nah, lagam ini kayak mungkin kayak punya Misha Rashid ya. Seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kalau kita amatin lebih detail itu mirip kayak yang pertama teman-teman ya. Dia lah bayati, tapi itu bisa divariasi teman-teman. Jadi bisa lebih slow, bisa lebih sedih lagi itu bisa teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah lagam-lagamin surat atau Al-Quran itu mudah sih. Yang penting kita punya bendahara lagu aja sih teman-teman. Itu malah ada tuh salah satu syekh ya, dia lagamnya tuh unik banget. Jadi dia lagamnya kalau kata teman saya itu mirip-mirip kayak lagam dangdut gitu. Tapi bisa memang gitu. Ada juga lagam yang seperti lagamnya Jawa banget. Jadi kayak orang nyinden gitu lah. Nah, itu ada. Tapi memang itu nggak bagus sih memang. Tapi ya normal aja teman-teman ya. Nggak usah yang berlebih-lebihan lah dalam melakukan surat-surat dalam Al-Quran itu. Yang penting kita bisa menghayati isi Al-Quran tersebut dan kita bisa merenungi apa kandungan dalam Al-Quran. Jadi ya ketika kita mau melakukan itu ya standar aja sih, nggak usah yang berlebih-lebihan, yang maksudnya banyak variasinya yang seperti ini seperti itu. Yaitu ya untuk apa sih kalau niatnya hanya untuk pamer gitu ya. Yang penting ketika kita sholat kita berusaha untuk memperindah untuk sholat aja sih. Enggak, kita bisa misalkan lagi murojaah nih surat Al-Mulk atau surat Al-Fatihah atau surat Ibrahim misalkan. Nah teman-teman bisa tuh biar nggak bosen, teman-teman dilagamin lah seperti itu. Misalkan nih surat Al-Fatihah aja deh. Biasanya kalau yang mau enak tuh seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu teman-teman ya, macam-macam Al-Fatihah atau macam-macam gaya lah ya. Ya saya nggak bisa belum bisa nyebutin semuanya sih, karena satu, saya juga masih belajar ya, masih banyak-banyak harus belajar gitu ya, gitu. Dan ya caranya ya mudah sih, teman-teman tinggal ngikutin aja suara-suara Syekh yang terkenal gitu ya. Nggak usah dari Arab juga nggak masalah sih, dari Indonesia juga banyak gitu teman-teman. Tinggal teman-teman hafalin suratnya. Kalau udah benar-benar mahir, nah teman-teman pelajari tuh lagam-lagamnya atau irama-irama Al-Quran atau irama-irama lagu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman makin banyak bendahara lagu makin bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa bermacam gaya sih. Ya kalau saya pribadi sih lebih ke bayati sih. Kalau jadi imam sholat itu ke bayati, atau enggak ke satu lagi saya lupa namanya ya, yang teman-teman mungkin pernah dengar Syekh Hani Arifai ya. Nah itu saya sering juga pakai itu, tapi karena saya lupa namanya sih, lagamnya itu apa gitu. Nah itu kesimpulan yang kita bisa ambil sih. Nah buat teman-teman kalau mau mempelajari ini insya Allah tidak sulit. Yang penting teman-teman bisa menguasai dulu suratnya ya. Jangan sampai kita kasihkan dengan lagam tapi huruf dan makhrajnya itu kurang diperhatikan dalam Al-Quran gitu teman-teman ya. Jadi ya sebaiknya teman-teman lancarin dulu, nggak usah surat yang panjang-panjang deh, yang pendek-pendek aja. Di juz amma tuh ada tuh. Nah itu teman-teman bisa belajar situ sambil dengerin murotal misalnya. Nah itu teman-teman bisa dipelajarin dari situ gitu. Nah atau teman-teman kalau di pesantren ya teman-teman bisa belajar ke teman-temannya yang bisa merotal atau minta ajarin ustadz gitu, ustadz ataupun ustazahnya ya. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah dengan merdu, dengan indah itu kan insya Allah itu akan menjadi nilai lebih atau nilai plus ya untuk kita teman-teman. Nah demikian aja sih yang bisa saya sampaikan ya, sekitar sharing aja teman-teman ya, bukan merasa pandai atau apa, tidak. Saya masih belajar dan silakan teman-teman kalau mau ngasih masukan saya tunggu insya Allah, karena kedepannya mungkin tidak hanya teknologi aja, pengen sharing-sharingnya seputar apa ya, seputar ya yang bisa kita sharing lah ya teman-teman ya, yang sesuai kapasitas kita gitu teman-teman. Nah itu aja teman-teman ya yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pelafazan makhraj ataupun huruf ataupun sifat-sifatnya. Saya mohon maaf karena saya masih belajar, dan mohon bimbingannya ketika teman-teman sudah tahu. Mohon bimbingannya karena kita saling membutuhkannya. Baik teman-teman, subscribe channel ini untuk mendapatkan info terbaru, untuk mendapatkan informasi-informasi, dan like kalau suka dengan video ini, selek kalau tidak suka. Insya Allah kita ketemu lagi di video podcast ataupun video yang lainnya. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.